bersyukur pada Tuhan, hari ini kita masih diberi kesehatan dan pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan mengadakan diseminasi budaya positif sekolah, yaitu satu materi yang saya dapatkan dalam program guru penggerak yang sudah saya ikuti selama ini. Semoga nanti selama pelaksanaan kegiatan ini kita semua bisa mendapatkan hal-hal yang baik yang bisa kita implementasikan dalam kelas kita, dalam diri kita sendiri, yang nantinya akan berguna bagi siswa-siswa yang kita didik dan juga untuk sekolah kita. Saya Melania Dewi, calon guru penggerak angkatan 7 dari TK Katolik Santa Maria II Malang. Baik, rekan-rekan semua, sebelum kita memahami tentang budaya positif sekolah, nah, ada pertanyaan yang saya ingin sampaikan. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Mungkin dari rekan-rekan semua ada yang ingin mencoba menjawab apa ya yang dimaksud dengan budaya positif. Oke, silakan dilanjut. Budaya positif itu mungkin suatu kebiasaan perilaku yang baik yang bisa dilakukan setiap hari. Terima kasih Bu Yati. Menurut Bu Yati, budaya positif adalah perilaku, kebiasaan perilaku yang baik yang dilakukan setiap hari. Nah, betul sekali. Perlukah budaya positif diterapkan di sekolah kita? Kalau menurut rekan-rekan semua, perlu ya, sangat perlu untuk diterapkan di sekolah kita. Betul sekali, karena dengan kita menerapkan budaya positif, tentunya siswa-siswa yang kita didik nantinya akan mempunyai karakter yang baik. Oke, kita lihat. Ini seperti yang diungkapkan oleh Bu Yati tadi, bahwa budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, dalam pengembangan budaya positif sekolah, guru memegang peranan yang sentral. Kita sebagai guru itu tentunya memegang peranan penting dalam mendampingi siswa-siswa yang kita ajar di sekolah, sehingga mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Setuju? Sekali? Ya, baik. Nah, sebelum kita masuk ke pendalaman tentang budaya positif sekolah, ada beberapa konsep inti yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Mungkin dari konsep-konsep inti ini rekan-rekan sudah ada yang familiar dengan kata-katanya, tapi mungkin ada juga yang baru paham, baru tahu, baru dengar. Sama dari konsep-konsep inti ini juga ada beberapa hal yang saya baru dapatkan ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Baik, kita akan langsung saja melihat di konsep yang pertama tentang paradigma baru dalam pembelajaran. Ini kalau misalnya rekan-rekan sudah sempat belajar di platform Merdeka Mengajar, tentu ada materi tentang paradigma belajar yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sudah pernah membaca ya rekan-rekan semua ya. Untuk paradigma pembelajaran baru ya, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, jadi student center, kita melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Rekan-rekan semua sudah melakukan ya di kelas masing-masing ya untuk pembelajaran yang berpusat pada siswa? Iya, sudah. Puji Tuhan ya. Memang kita dituntut untuk memberikan pembelajaran ini, jadi bukan mindsetnya bukan seperti yang dulu. Jadi pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center dengan hanya murid mendengarkan, dengan hanya murid melihat, tapi kita juga berpusat pada siswa.
siswa, jadi melibatkan siswa langsung dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian juga pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, ini berkaitan dengan kita memfasilitasi gaya belajar yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Ada gaya belajar apa saja? Ibu-ibu semua? Ada visual, auditori, kinestetik. Ya, mereka siswa-siswa yang kita hadapi di kelas itu memiliki gaya belajar mereka masing-masing. Ada mereka yang mudah menerima materi ketika dia melihat video. Ada yang anak yang mudah menerima materi ketika mereka dengan memvisualkan dengan gambar, dengan mendengarkan cerita, atau bahkan dengan gerakan-gerakan ya kinestetik, dengan lari ke sana, lari ke sini, dengan banyak moving mereka bisa menerima materi dengan mudah. Jadi itu adalah gaya belajar siswa yang beragam. Kita memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, kemudian berikutnya adalah sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya. Kita sudah melakukan ya, rekan-rekan semua ya. Kita melihat perkembangan anak, kita memberikan pendampingan yang sesuai dengan perkembangan mereka. Dan tentunya adalah ini yang sedang kita garap ya, mengarah pada pembentukan profil pelajar Pancasila. 1 tahun terakhir ini kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, di mana itu adalah mengolah siswa kita memiliki karakter ya, profil pelajar Pancasila, di mana di sana ada elemen-elemen dalam profil pelajar Pancasila yang terdapat di sana. Ada apa saja? Bisa kita lihat di sini: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berikutnya adalah mandiri ya, kita inginkan siswa kita mandiri. Kemudian bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Ini adalah karakter-karakter yang diharapkan muncul dan menjadi milik siswa ya, siswa-siswa yang kita dampingi. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang seperti ini, sehingga nampaklah profil pelajar Pancasila. Nah, baik. Paradigma belajar baru ini berasal dari paradigma pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, bahwa pendidikan adalah proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi yang diutamakan di sana adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak supaya dia bisa menjadi pribadi yang selamat dan bahagia. Nah, kemudian juga menurut Ki Hajar Dewantara ini, peran guru itu diibaratkan sebagai petani. Kita adalah petani, ya, dan siswa-siswa kita itu adalah benih. Nah, petani itu hanya bisa merawat tumbuhnya benih itu, merawat tumbuhnya tanaman itu. Dengan cara apa? Dengan cara memberi pupuk, menyirami, sehingga itu membantu benih-benih itu bisa tumbuh menjadi tanaman yang baik, bisa membuahkan hasil. Misalnya kalau tanaman padi, ya bisa menghasilkan padi yang baik. Tanaman jagung bisa menghasilkan jagung yang baik, mengganggu dari hama-hama yang mengganggu. Nah, namun petani itu tidak bisa mengubah tanaman itu menjadi tanaman lain. Kodratnya tanaman itu ya seperti itu. Jadi ketika dia tanaman jagung, tidak akan berubah menjadi tanaman padi. Demikian juga sebaliknya. Itu juga yang kita lakukan pada anak-anak. Kita bisa mendampingi tumbuh kembang mereka, tetapi pada dasarnya anak-anak itu sudah memiliki kodrat yang dia bawa sejak lahir. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Di mana dia dilahirkan, latar belakang keluarganya seperti apa. Apakah kita bisa mengubah itu? Tidak. Kita hanya bisa mendampingi mereka, ya, meminimalis hal-hal buruk yang kemungkinan terjadi, sehingga hal-hal positif yang ada pada diri mereka itu
menjadi lebih baik, lebih optimal. Nah, kemudian berikutnya adalah peran guru yang menuntun. Peran guru menuntun, bukan menuntut. Jadi kalau kita selama ini menuntut siswa, itu mungkin bisa sedikit mengoreksi diri. Apakah aku menuntun, apa menuntut? Karena pada dasarnya setiap siswa itu sudah mempunyai kodratnya mereka sendiri. Kita tidak bisa menuntut sesuai dengan keinginan kita. Kita bisanya menuntun. Nah, juga kita sebagai pamong. Nah, ini untuk istilah ini kita sudah sangat kenal ya. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya maminarsa, tut uri handayani. Nah, ini kita sudah sangat akrab ya dengan istilah ini ya. Nah, berkaitan dengan peran guru, itu ternyata ada miskonsepsi atau kesalahan konsep, miskonsepsi tentang makna kontrol. Makna kontrol sebagai seorang guru. Ini dikemukakan oleh teori kontrol ini oleh Dr. William Glasser. Dia seorang psikolog ya yang menemukan tentang teori kontrol. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kadang kita sebagai guru itu merasa kita bisa mengontrol murid kita. Pada dasarnya, kita tidak bisa memaksa murid melakukan sesuatu jika murid tersebut tidak mau melakukannya. Coba ini diresapi kalimat ini. Betul? Tidak ya? Ya, betul ya. Kadang kita merasa aku bisa ngatur muridku, aku bisa kerja muridku seperti ini. Pada dasarnya itu bukan kita, tapi yang mengontrol murid itu ya diri mereka sendiri. Ketika mereka tidak mau melakukan, kita tidak bisa apa-apa. Contoh saja, seperti kemarin waktu kegiatan Bina Iman, ada minggu di kelas, waktu itu Bu Nani tidak masuk ya. Nah, waktu itu Bu Nani izin. Kemudian minggu itu tidak mau keluar. Bu Yusif membujuk, saya membujuk, Bu Indah mungkin membujuk, Bu Yanti juga. Tetapi ketika anak itu menolak, ya dia tidak mau melakukan. Kita bisa berbuat apa? Ya sudah, dia yang menentukan diri dia sendiri, aku mau keluar atau tidak. Meskipun kita merasa bahwa aku mengontrol dia, tapi ternyata tidak seperti itu. Gitu ya, rekan-rekan ya, betul ya. Oke. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif itu bisa berupa bujukan, rayuan, reward, itu efektif dan bermanfaat. Nah, ternyata itu adalah sebuah ilusi. Mungkin kemungkinan ketika kita memberi bujukan, rayuan, reward, itu bisa jadi itu menjadi apa ya, bermanfaat bagi mereka ketika siswa tersebut memang benar-benar menyadarinya. Jadi misalnya kita memberikan reward ketika anak itu disiplin misalnya. Anak itu akhirnya memang berubah menjadi anak yang disiplin, tidak pernah terlambat dan lain-lain. Nah, itu akan efektif jika dia menyadari bahwa ya memang disiplin itu untuk dirinya sendiri. Tapi ketika murid itu tidak menyadari dari dalam dirinya sendiri, bahkan dia hanya tergantung pada reward. Nah, itu penguatan itu tidak efektif. Jadi anak itu melakukan hanya karena dia ingin mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan reward. Seperti itu. Jadi mungkin saran saya ya, kita selama ini ada kegiatan seperti kayak disiplin reward, itu bukan sesuatu yang salah, bukan. Itu menambah motivasi eksternal, memang ya salah satu usaha yang bisa kita lakukan. Namun misalnya anak itu melakukan sesuatu, kita ingin anak itu melakukan sesuatu, tapi dengan kita mengatakan, dengan menjanjikan sebuah penghargaan tertentu, misalnya, ayo kamu besok datang lebih pagi supaya tidak terlambat, supaya kamu mendapatkan reward. Nah, usahakan kita tidak mengatakannya seperti itu. Jadi, ayo kamu besok datang pagi tidak terlambat, bukan karena rewardnya, tapi supaya kamu menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang disiplin. Jadi kita kembalikan ke nilai-nilai yang ingin kita tekankan, bukan ke rewardnya. Begitu. Selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter.
dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu adalah sebuah miskonsepsi ternyata. Jadi membuat orang merasa bersalah, kritik yang menyakitkan itu akan mengontrol murid menjadi identitas gagal. Mereka merasa dirinya sebagai orang yang gagal, orang yang salah. Akhirnya mereka mempunyai pandangan buruk tentang diri mereka sendiri. Kalau sudah seperti ini, akhirnya anak untuk dia keluar dari apa yang ada di pikiran dia itu susah ya. Aku nggak bisa, aku memang nakal, aku memang selalu terlambat, misalnya seperti itu. Jadi membuat orang merasa bersalah itu bisa membuat dia menjadi pribadi yang mempunyai identitas gagal. Kita tidak mau siswa-siswa kita menjadi orang yang merasa gagal, tetapi kita ingin mereka menjadi pribadi yang sukses, ya, yang sukses tentunya. Berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru, siswa kita adalah manusia-manusia kecil, kita lebih dewasa dari mereka dan kita berhak memaksa. Nah, itu adalah sebuah miskonsepsi, sebuah ilusi. Karena perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang. Jadi mungkin anak itu akan mau melakukan pada saat itu, tetapi apakah besok dia akan tetap mau melakukan? Belum tentu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Bisa jadi iya karena dia merasa takut, karena kalau tidak mau mungkin ada konsekuensi apa yang harus diterima. Bisa jadi mereka terpaksa melakukan dan karena mau, ya, tapi itu jaraknya, jangka waktunya tidak panjang. Tidak bisa kita pastikan bahwa pemaksaan itu akan berhasil untuk mengubah anak itu menjadi apa yang seperti yang kita inginkan ke depannya dan selamanya. Begitu. Mungkin dari hal-hal yang sudah saya sampaikan ini ada yang memberi komentar atau sanggahan, atau mungkin setelah dibaca-baca, dicecak-cecak, sudah betul, setuju, atau ada tanggapan mungkin dari rekan-rekan? Sudah setuju atau mungkin ada yang tidak? Setuju ya? Iya. Iya. Kadang-kadang saya sendiri juga kadang-kadang merasa kadang memaksa, kadang. Tapi setelah saya belajar di guru penggerak ini, oh ya, belajar mengontrol diri saya bahwa ya murid itu mereka sudah mempunyai pribadi mereka masing-masing. Juga sebagai refleksi kita. Iya, ini sebagai refleksi kita sebagai seorang guru selama ini. Jadi Iya, silakan. berkaitan dengan miskonsepsi tadi, seandainya anak itu diharapkan itu apakah salah? Diharapkan bukan salah. Kalau kita mengharapkan anak itu, misalnya ya kita mengharapkan anak ini menjadi baik kedepannya, itu bukan sesuatu yang salah. Iya, soalnya saya kalau dengan wali murid saya itu dalam pertemuan wali murid itu saya mengatakan ke wali murid saya, hendaklah anak ini dalam melakukan sesuatu itu disadari secara penuh seperti itu. Betul sekali. Disadari secara penuh dan dimaknai. Misalnya saya bilang ke wali murid saya, kalau anak ini mau berangkat ke sekolah, itu tolong dipesankan, nak, nanti di sekolah jadi anak baik ya. Maksudnya ada nasihat-nasihat yang baik begitu. Dengarkan kalau ibu guru sedang menjelaskan, tolong perhatian ya. Jadi saya itu memberitahu wali murid untuk memberi pesan positif. Jadi saya bilang itu juga sebenarnya pengharapan. Apakah itu salah? Kalau menurut saya, kita mengharapkan seseorang, mengharapkan siswa kita menjadi, tentu kalau kita punya harapan pasti harapannya positif ya. Selama harapan itu positif, tentu saja itu bukan sesuatu yang salah. Asal kita menuntutnya juga dengan cara yang positif, seperti memberikan pesan-pesan positif. Itu juga sesuatu bekal yang akan diingat oleh anak-anak. Memang karena kita posisinya kita sebagai guru kelompok bermain, guru taman kanak-kanak, anak-anak memang kebanyakan belum mempunyai kesadaran sepenuhnya. Jadi mereka masih dalam proses untuk salah. Tapi kita perlu tahu motivasi tujuannya apa. Bisa jadi mereka mengambil makanan teman karena dia lapar, terus dia ingin makan.
makan. Bisa jadi anak itu melakukan itu karena dia mengambil makanan teman, ingin diberikan ke teman yang lain yang tidak punya makanan. Karena dia sendiri mau menolong temannya, tidak punya yang harus dibagi misalnya. Nah itu perilaku yang baik ataupun yang buruk itu pasti ada tujuan dibalik dia melakukan itu. Dan ada motivasi. Betul. Seperti yang dulu pernah ada viral di berita itu ya, seorang yang mencuri atau apa ternyata karena dia melakukan karena istrinya itu melahirkan dan dia tidak punya biaya untuk membiayai persalinan. Nah itu kan dia melakukan hal yang salah, tapi di balik itu kita tidak tahu tujuan sebenarnya itu apa. Pasti ada tujuan di balik perilaku yang dilakukan. Nah berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Dari teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol saya. Yang bisa mengontrol saya adalah diri saya sendiri. Meskipun orang lain itu minta saya melakukan apapun, ketika saya nggak mau, apakah itu akan terjadi? Tidak. Nah, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Ini adalah kebalikan dari yang pernyataan sebelumnya. Pada teori kontrol dinyatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Begitupun juga dengan siswa kita. Kita tidak bisa mengontrol siswa kita. Seperti yang tadi, itu adalah kalau kita bisa mengontrol siswa, itu adalah ternyata sebuah ilusi, sebuah miskonsepsi. Ya, yang bisa kita lakukan apa? Kita nanti bisa membangkitkan motivasi positif yang ada dalam diri mereka supaya dia, anak-anak itu, siswa-siswa ini bisa melakukan yang baik sesuai dengan harapan kita. Tapi yang memegang kontrol atas diri mereka adalah mereka sendiri. Baik, berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita meminta anak melakukan sesuatu tidak berhasil, kita bujuk tidak berhasil, kita rayu tidak berhasil, akhirnya ujung-ujungnya biasanya apa? Dipaksa, ya, pemaksaan. Nah, kalau dari teori stimulus respon mengatakan begitu. Pemaksaan itu akan dilakukan ketika dibujuk wis gak iso, dirayu wis gak iso, ya wis dipaksa saja. Nah, dari teori kontrol ini mengatakan bahwa kolaborasi dan konsensus akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa artinya ini? Ketika misalnya ada sesuatu kejadian dengan siswa kita minta anak itu melakukan sesuatu itu tidak mau. Kalau yang di sini tadi mengatakan dengan pemaksaan, kalau di sini tidak. Kita harus menciptakan kolaborasi. Kolaborasi itu artinya kita bekerja sama dengan siswa tersebut. Dan konsensus itu seperti kita membuat kesepakatan. Kita tawar menawar. Mau apa? Terus untuk seperti itu harus bagaimana sebaiknya? Kalau misalnya mereka mengalami hal yang negatif, ya tentunya kita akan arahkan. Ya, setelah kita berkolaborasi, kemudian menciptakan kesepakatan dengan melibatkan mereka, nantinya akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana kalau seperti ini? Dan itu tidak akan membuat anak itu merasa terpaksa, tapi karena dia juga melakukan itu karena ada ide, ada kemauan yang datang dari dalam diri mereka sendiri. Jadi mereka merasa dilibatkan dalam pengambilan keputusan untuk menentukan pilihan-pilihan apa yang akan mereka lakukan. Nah, dari teori stimulus respon ini model berpikirnya adalah menang kalah. Kalau kita memaksa seseorang, kita memaksa murid kita, anak itu melakukan, kita menang, siswa kalah. Nah, seperti itu. Tapi dari teori kontrol, ya, kita melakukan model berpikir menang-menang atau win-win solution. Jadi, ketika kita melakukan kolaborasi, kita membuat kesepakatan, kita bisa menang, anak juga merasa menang. Anak itu akhirnya melakukan, ya, dengan kesepakatan sesuai kesepakatan yang telah kita buat. Jadi, tidak ada pihak yang merasa kalah, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Semua merasa aku menang, aku bisa. Gurunya juga merasa oh iya akhirnya bisa. Tentunya kita semua berharap sebagai pemenang atau yang kalah. Memenangkan, ya, kita senang menang, murid juga senang menang. Kalau di sini tadi
win-win solution. Kita akan melanjutkan tentang disiplin sebelum kita membahas tentang disiplin positif. Nah, kalau melihat tentang kata disiplin, ya, disiplin, menurut ibu-ibu semua apa ya disiplin itu? Mungkin ada yang satu orang, dua orang yang mengungkapkan tanggapannya. Apa sih disiplin itu? Seperti apa sih disiplin itu? Contohnya mungkin boleh, silakan. Silakan. Disiplin menurut saya situasi di mana seseorang itu menaati aturan, tata tertib yang ada. Oke, disiplin situasi di mana seseorang itu mematuhi aturan atau tata tertib yang ada. Itu ya sebenarnya. Baik, terima kasih. Kita akan melihat apa sih sebenarnya disiplin itu. Nah, oke, makna disiplin. Ini seperti yang diungkapkan oleh Bu Reda tadi. Yang kita pahami selama ini, ya, yang kita pahami selama ini, disiplin identik dengan aturan, tata tertib, kepatuhan terhadap aturan seperti yang boleh katakan tadi, dan juga berkaitan dengan hukuman atau sanksi atas pelanggaran. Misalnya kan seperti itu. Itu identik dengan pemahaman kita selama ini. Nah, sekarang kita akan melihat sebenarnya makna disiplin itu apa. Nah, yang pertama ini berangkat dari pemahaman dari Ki Hajar Dewantara. Tulisannya terlalu kecil ya, saya bacakan ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ini ada ungkapan dari Ki Hajar Dewantara. Disiplin itu bersifat self-disiplin. Self-disiplin artinya disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Disiplin diri, kita sendiri yang mewajibkan diri kita, bukan karena aturan, bukan karena tata tertib. Berarti kesadaran diri. Ya. Jikalau kita tidak cepat melakukan self-disiplin, artinya kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi orang lain yang Ya, ditegakkan oleh aturan. Ya. Peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, suasananya harus merdeka. Ya, merdeka itu ini ada bahasa Jawa ini. Merdeka iku jarwanya noranyung lepasing pamrih. Ning uga kuat kuwasa aman diri priyangga. Bahasa Jawa. Kenapa? Bahasa. Oke. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ini poinnya di sini ya. Jadi cakap memerintah diri sendiri. Ada ungkapan ya budaya. Iya. Menguasai dunia itu lebih mudah, tetapi menguasai diri Betul sekali. Nah, itu menguasai diri sendiri itu bukan hal yang mudah. Perlu kita olah sehingga kita bisa cakap untuk menguasai diri kita. mungkin gampang, tapi menguasai diri. Betul sekali. Oke, berikutnya adalah menurut Diane Gossen. Diane Gossen ini dia seorang pengarang buku yang tentang restrukturisasi disiplin. Ya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin itu kalau dari dua tokoh ini lebih ke diri kita sendiri. Jadi bukan aturan, bukan karena aturan, bukan karena tata tertib, tapi lebih pada diri kita sendiri menjadi orang seperti yang kita harapkan sesuai dengan nilai-nilai positif yang kita yakini. Nah, dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, ya, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Dalam arti disiplin diri yang motivasinya adalah berasal dari motivasi internal, motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, sekarang apa
positif. Kalau tadi disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa penghargaan, tanpa reward, tanpa ancaman ataupun hukuman. Nah, jadi kalau imbalan, penghargaan, reward, ancaman, hukuman itu asalnya dari luar, itu adalah eksternal dari luar diri mereka. Tapi disiplin positif ini harapannya menumbuhkan kesadaran dari dalam diri sendiri. Nah, kita sebagai pendidik bertugas untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini saya beri tebal ya, nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik ya yang berasal dari dalam diri untuk perubahan karakter yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri apa? Di sini saya beri tanda tebal. Kita akan melihat tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi dimanapun orang punya bahasa apa, suku bangsa apa, tapi nilai-nilai itu disepakati bersama, itu diyakini bersama. Ya, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Saya hanya mengambil beberapa saja. Mestinya ada banyak sekali contoh-contoh nilai kebajikan. Nah, ini yang pertama ini dari profil pelajar Pancasila yang sudah kita lakukan selama ini. Ada apa saja di sini? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Itu adalah contoh-contoh nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Berikutnya ada contoh nilai kebajikan dari IDO Primary Years Program atau PYP. Ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Nah, ini contoh-contoh nilai kebajikan yang diambil oleh IDO Primary Years Program ini. Kemudian dari The Seven Essential Virtues, ini ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Nah, kalau rekan-rekan semua lihat dari semua nilai-nilai kebajikan ini, semuanya tentunya bernilai positif ya, semua nilai-nilai yang positif, yang baik-baik. Nah, Kita juga ada KB. iya betul sekali. Sekolah kita juga sudah mempunyai nilai-nilai yang kita yakini itu sebagai nilai kebajikan dari sekolah kita. UKB, unggul, kasih, bermartabat, yang di dalamnya juga sudah tertuang nilai-nilai ini yang ada di dalamnya. Betul sekali. Terima kasih Bu Nari sudah mengingatkan. Baik, kita lanjutkan. Kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki kebutuhan? Punya. Ya, kita semua memiliki kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita melakukan segala sesuatu, kita melakukan tindakan-tindakan tertentu itu adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan diri kita. Nah, ada kebutuhan-kebutuhan dasar manusia dan kita akan melihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita semua tentu ingin bertahan hidup, ingin hidup kita lama, masih panjang ke depan. Betul? Iya. Contohnya apa sih kebutuhan bertahan hidup itu? Ada tempat tinggal, supaya kita bisa bertahan hidup kita membutuhkan tempat tinggal, makanan, pakaian, kesehatan, kebutuhan biologis, reproduksi itu juga termasuk dalam
kekuatan untuk bertahan hidup. Kita kita melakukan kebutuhan biologis untuk reproduksi, mempertahankan generasi kita ke depan. Nah, gitu. Kemudian kasih sayang. Orang membutuhkan kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang. Diterima oleh orang lain, dipedulikan oleh orang lain, menjadi satu bagian dari kelompok. Ketika kita merasa diterima, kita merasa dipedulikan dalam satu bagian kelompok, itu kita merasa disayangi. Ya, kebutuhan kasih sayang kita terpenuhi. Juga rasa untuk tetap terhubung dengan orang lain, terhubung dengan orang-orang terdekat kita, teman-teman, keluarga, sahabat. Nah, itu adalah kebutuhan dasar kasih sayang. Berikutnya adalah kebutuhan penguasaan. Nah, penguasaan, kebutuhan dasar penguasaan, yaitu keinginan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, berprestasi, didengarkan oleh orang lain, dihargai, bisa membuat perbedaan. Artinya, oh aku bisa melakukan ini, aku bisa beda dengan yang lain. Nah itu bisa membuat pencapaian. Nah target-target tertentu, oh aku tahun ini harus punya ini, misalnya aku harus begini. Nah, diakui, dihormati, dan memimpin. Kebutuhan-kebutuhan ini adalah berkaitan dengan kebutuhan dasar, yaitu penguasaan. Nah, berikutnya adalah kebutuhan dasar kebebasan. Apa itu kebutuhan dasar kebebasan? Yaitu kebutuhan akan pilihan. Ya, kita bisa memilih melakukan ini atau melakukan itu tidak. Kamu harus ini. Nah, itu berarti kita tidak mempunyai kebebasan. Tapi ketika bisa memilih, ya mempunyai pilihan-pilihan. Nah, kemudian kemandirian, mandiri untuk melakukan sendiri. Nah, otonomi atau mencoba hal-hal yang baru. Aku pengen melakukan ini, aku pengen melakukan itu, mencoba ini, mencoba itu. Itu adalah kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kebebasan. Berikutnya adalah kesenangan. Nah, bermain, tertawa, bergurau, antusiasme, mengoleksi barang. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia yang berkaitan dengan kesenangan. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, ini yang tadi sudah sempat terungkap oleh tadi ya, motivasi perilaku manusia. Ya. Motivasi itu membuat seseorang mau melalui suatu pekerjaan dan mempertahankan suatu aktivitas. Ketika kita sudah mempunyai motivasi, ya, kita mempunyai tujuan dan kita mempunyai motivasi diri, tentunya kita akan terus melakukan itu. Kita tidak akan berhenti. Nah, jadi kita akan mempertahankan aktivitas itu kalau kita sudah punya motivasi sampai pada kita nanti sudah mencapai tujuan yang kita inginkan, kita sudah mencapai goal. Nah, kalau orang sudah mempunyai motivasi, dia akan terus melakukan itu, terus akan bertahan dalam aktivitas itu, tidak mudah menyerah. Nah, dan motivasi yang kita miliki, motivasi itu akan mempengaruhi dari perilaku setiap individu, perilaku manusia itu dipengaruhi oleh motivasi. Nah, kita akan melihat beberapa motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama adalah kita melakukan sesuatu karena kita menghindari ketidaknyamanan, hukuman atau permasalahan yang muncul. Bisa saja kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari ketidaknyamanan, hukuman atau permasalahan yang muncul. Orang-orang yang melakukan sesuatu dengan motivasi ini, biasanya mereka akan bertanya, apa yang terjadi kalau aku tidak melakukan itu? Kemudian yang kedua adalah tahu tujuannya, tujuan hidupnya, dan dia juga tahu cara untuk mencapai. betul, ya, dia sudah mempunyai tujuan, keyakinan yang akan dia capai itu seperti apa, dan dia juga sudah tahu bagaimana dia akan melakukan itu, mengawalinya seperti apa, dia sudah dari dalam dirinya sudah ada. Jadi saya Ya. ini apa ya? Bukan
mungkin saya akan mencoba. Memang kadang anak-anak itu apalagi di usia yang siswa kita ya 4, 5, 6 tahun, dari mereka itu belum memahami tentang nilai-nilai yang dia yakini dalam diri dia sendiri. Karena mereka belum tahu seperti apa sih itu. Nah, itu memang tugas awal kita adalah kita menanamkan nilai-nilai yang harus diyakini itu seperti apa. Nah, nanti mungkin di terakhir ya, setelah ini nanti saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana kita membuat keyakinan untuk anak-anak, membuat keyakinan kelas yang akan kita lakukan bersama supaya paling tidak itu bisa menancap ya, sedikit demi sedikit itu anak bisa memahami, oh aku harus menjadi orang yang seperti ini. Kalau aku melakukan ini, akhirnya aku bisa menjadi seperti ini. Nah, nanti di bagian nanti saya akan mencoba bagaimana kita keyakinan kelas itu seperti apa. Kemudian kita juga mengatasi anak-anak yang belum memiliki nilai-nilai di dalam diri mereka ketika mereka melakukan kesalahan. Nanti di berikutnya nanti akan saya coba. Ini ya Bu, kayak mungkin kalau untuk kegiatan ya kita masih bisa posisi tawar tadi ya. Tapi kalau untuk seperti gini, minum misalnya ya. Nah, anak itu harus minum gitu. Dia akan nggak ngomong, kenapa aku harus minum? Kalau aku nggak minum nanti haus ya, nggak apa aku haus. Nah, seperti itu kan hal yang bukan sesuatu hal yang sudah sewajarnya gitu loh. Itu pun dia seperti itu. Iya, mungkin berkaitan dengan kebiasaan minum air putih dan lain-lain itu kita bisa mengaitkan dengan kesehatannya, ya kesehatan seperti itu. Ya memang anak-anak itu tidak kadang-kadang ada yang hari ini kita beritahu belum tentu dia langsung paham. Proses setiap anak berbeda. Kadang-kadang hari ini dia belum menyadari, besok ada yang jangkanya lama juga, tergantung juga dengan masing-masing anak itu sendiri. Nah, itulah dimana tadi tugas kita memang harus menuntun mereka. Ada yang jalannya sudah bisa cepat, ada yang jalannya pelan-pelan. Ya, kalau memang menghadapi anak yang seperti ini tentunya kita harus tetap mengarahkan, tetap menuntun mereka dengan sabar, mengikuti ritme mereka. Karena sesuai dengan di awal tadi bahwa kita memang harus sebagai pamong, menuntun. Tidak bisa menuntut, oh kamu harus mengerti hari ini juga, besok kamu harus mengerti. Memang tidak bisa kita lakukan seperti itu ya. Tapi tetap saja kita tetap mengenalkan nilai-nilai apa yang harus dilakukan, apa yang harus diyakini. Ya pelan-pelan, dan itu memang hasilnya satu anak dengan anak yang lain tidak akan sama. Gitu ya benar ya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dengan yang berikutnya adalah berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Itu ada 3 istilah. Ya, yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi ini tentunya sudah familiar ya, kita sering dengar hukuman, konsekuensi. Nah, yang ketiga ini restitusi. Apakah rekan-rekan semua sudah pernah dengar? Kalau restitusi itu dulu saya mengertinya itu kayak pengembalian biaya keuangan gitu ya. Iya, kesehatan. Kalau kita periksa misalnya ada uang hadiah kita terima, nah, itu restitusi ya. Kita tahu selama ini. Nah, ternyata dalam istilah pendidikan itu juga ada restitusi, dan saya juga baru tahu ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Restitusi itu apa? Ya, nanti kita akan lihat bersama ya. Yang pertama kita akan melihat hukuman. Nah, kalau hukuman ini ya siapa yang pernah melakukan hukuman? Kalau jujur saya dulu pernah ke anak-anak. Dihukum pernah. Dihukum pernah. Menghukum belum ya? Dihukum ya. Menghukum ya pernah. Oh, menghukum ya pernah. Baik, nggak apa-apa. Kita justru saja ini bukan salah atau benar, tapi kita merefleksi diri kita selama ini ya. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ketika kita menghukum seorang ya tiba-tiba saja kita meminta anak itu melakukan apa. Nah, seperti itu. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan mereka tidak dilibatkan. Sepihak. Iya, sepihak. Mereka tidak akan menyangka ketika tiba-tiba guruku menyuruh aku melakukan ini. Mereka tidak akan terpikirkan sebelumnya, tidak akan tahu sebelumnya. Ya, karena sifatnya tiba-tiba dan murid tidak dilibatkan untuk itu. Hukuman
bersifat satu arah. Pihak guru yang memberikan dan murid menerima hukuman. Bersifatnya satu arah saja. Mereka sebagai korban yang menerima hukuman. Tidak ada kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Ya cukup saja, sudah disuruh melakukan itu ya itu saja. Tidak ada pengarahan dulu, tidak ada tindak lanjut sesudahnya. Bisa berbentuk hukuman fisik maupun psikis yang berupa verbal yang menyebabkan anak merasa tersakiti dengan kata-kata. Jadi hukuman itu ternyata tidak hanya fisik saja. Ketika kita melakukan kata-kata yang keras, itu ternyata juga merupakan hukuman untuk anak-anak. Contoh hukuman ya, saat anak melakukan kesalahan memukul teman, lalu guru minta berdiri di pojok, sudah kamu berdiri saja di sana, tidak usah bermain dengan teman yang lain. Itu adalah sebuah hukuman. Atau bisa juga dengan kata-kata verbal yang kita ucapkan, kamu memang nakal, nggak bisa diberitahu. Nah itu juga merupakan sebuah hukuman. Apa yang nancep di pikiran anak? Aku nakal, aku tidak bisa diberitahu. Nah kata-kata itu juga menyakiti, ya, membuat anak-anak itu seperti yang tadi akan membuat anak menjadi identitas yang gagal. Dia merasa aku memang nakal, aku memang nggak bisa diberitahu. Nah sebaiknya kita hindari ini hukuman. Oke, selanjutnya adalah konsekuensi. Apa bedanya konsekuensi dengan hukuman? Konsekuensi ini lebih satu tingkat di atasnya ya. Nah, ini sudah terencana atau sudah disepakati, disetujui antara murid dan guru, ya. Kemudian pada konsekuensi ini tetap saja murid itu tetap dibuat merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya tetap saja dia merasa akan tidak merasa nyaman, pasti ada rasa seperti itu. Kemudian konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jadi contoh saja, misalnya jika terlambat mengembalikan buku perpustakaan, maka tidak boleh meminjam untuk 1 minggu ke depan. Nah ini konsekuensi, dan ini sudah diketahui oleh anak sebelumnya, diketahui oleh orang tua. Kita sudah memberikan pengarahan di awal. Jadi bukan sepihak, anak tahu, guru tahu. Jadi ketika anak melakukan itu ya nggak boleh pinjam buku, ya tetap aja sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi mereka tahu bahwa itu yang harus aku terima. Nah itu bedanya konsekuensi dengan hukuman. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid atau oleh orang tua murid, ya ini sudah saya sampaikan tadi. Sikap guru di sini adalah sebagai yang selalu memonitor perilaku murid. Ya. Contoh, saat anak menjatuhkan keranjang mainan sehingga berserakan di lantai, maka anak diminta untuk merapikan dan mengembalikan. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena ya memang sudah dari awal pasti anak-anak sudah diberitahu kalau mainan itu sudah selesai harus dikembalikan ke tempatnya yang rapi. Ketika mereka menjatuhkan, entah itu sengaja atau tidak, konsekuensi yang dilakukan apa? Ya dia harus mau merapikan sendiri mainan itu. Mungkin itu tidak mengenakan bagi anak, aku disuruh merapikan lagi padahal tadi sudah ditaruh terus jatuhnya nggak sengaja misalnya. Tapi ya itu harus dilakukan oleh anak. Itu adalah contoh konsekuensi. Jadi di sini konsekuensi sudah satu tingkat lebih baik daripada hukuman. Anak-anak sudah tahu dari awal, kemudian sudah disepakati. Jadi ketika dia melakukan ya memang itu yang harus dilakukan, mereka sadar. Nah, yang berikutnya tadi yang ditanyakan restitusi. Kalau restitusi itu apa? Ini saya juga baru belajar di pendidikan guru penggerak ini. Kita akan melihat bersama-sama. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini siswa diharapkan belajar dari kesalahan, bukan hanya sekedar menebus kesalahan. Jadi dari kesalahan yang dia lakukan, mereka juga belajar apa untuk selanjutnya yang harus aku lakukan.
Bukan hanya sekedar hari itu dia menebus kesalahan, membereskan mainan misalnya selesai, bukan. Tapi ada pelajaran apa yang dia dapatkan untuk kedepannya. Nah, kemudian restitusi adalah berproses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi suatu masalah. Jadi bukan kita yang mengarahkan mereka, kamu harus gini, kamu begini. Tapi solusi-solusi itu adalah diusahakan muncul dari dalam diri mereka sendiri. Ya mungkin kalau kasus-kasus kalau kita anak-anak usia 4-5 tahun ya, karena kita di TK itu ya mungkin masih dalam hal-hal yang sederhana. Tapi bagaimana kita bisa mengarahkan anak-anak itu agar mendapatkan solusi-solusi itu muncul dari dalam diri mereka sendiri, itu ya kita butuh melakukan itu. Karena apa? Itu akan membuat anak itu nantinya benar-benar tertanam dalam diri mereka tanpa harus dipaksa, diberitahu oleh orang lain, dia sadar apa yang harus dilakukan. Kemudian restitusi juga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Aku mau jadi orang seperti apa sih? Ini seperti yang motivasi perilaku nomor 3 tadi ya, berkaitan dengan motivasi perilaku yang nomor 3. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini juga berkaitan ya. Aku ingin menjadi orang seperti apa dan aku harus memperlakukan orang lain itu seperti apa. Ini penting ya. Meskipun anak-anak masih usia 4-5 tahun, kesadaran ini jika kita bangun dari awal, ya saya membayangkan anak-anak ke depan itu akan jadi anak-anak yang berkarakter luar biasa. Memang sulit pasti, tidak mudah, tapi apakah ini mungkin kita lakukan? Mungkin, sangat mungkin dengan hal-hal yang bisa kita lakukan sederhana sehari-hari bersama anak-anak. Nah, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi ketika anak-anak berbuat salah, ya itu mereka tidak terus merasa menjadi pribadi yang gagal. Mereka tidak merasa terus menjadi anak yang salah. Tapi ketika sudah dilakukan restitusi, itu anaknya bisa kembali ke kelompoknya. Oh aku bisa kok. Nah jadi tidak ada identitas dalam dirinya. Nah, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakter apa yang kita bangun, nilai-nilai apa yang akan kita tanamkan, fokusnya di situ. Jadi bukan tindakan-tindakan yang dilakukan, tapi lebih jauh ke depan. Fokusnya adalah karakter yang ingin dibentuk, karakter yang ingin dibangun. Nah, ini tentang restitusi. Nah, baru mendengar kali ini ya, iya sama. Saya juga baru belajar dari guru penggerak ini. Nah, untuk melakukan restitusi ini nanti akan ada contoh kita melakukan dengan namanya segitiga restitusi. Nanti di bagian akhir akan ada seperti apa sih segitiga restitusi yang harusnya kita lakukan kepada anak-anak ketika mereka melakukan suatu kesalahan. Bukan dengan pemberian hukuman, bukan dengan sekedar konsekuensi, tapi dengan restitusi. Baik, selanjutnya, nah kita akan melihat dulu posisi kontrol guru. Nah kita semua di sini sebagai guru, kita memiliki posisi kontrol. Nah yang pertama ini penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ya, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, kita memposisikan diri sebagai teman. Yang keempat, kita memposisikan diri sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Manajer ternyata bukan hanya di perusahaan, tapi kita dengan murid-murid kita juga bisa loh jadi manajer. Oke, baik. Sekarang saya akan tanya dulu. Dari kelima posisi kontrol ini, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer, kira-kira posisi kontrol mana yang pernah rekan-rekan lakukan? Boleh satu, boleh dua, atau boleh mungkin kelima-limanya sudah pernah melakukan? Sudah pernah semua, ya puji Tuhan. Tuhan kalau sudah pernah
mengetahui posisi kontrol guru itu melalui sebuah kasus sederhana. Ini saya ambil ya karena kita pendidik di taman kanak-kanak, kasusnya yang biasa-biasa kita temui ya. Mungkin kalau untuk anak-anak yang sudah SD, SMP atau SMA dengan tingkat pendidikan lebih tinggi, kasus-kasusnya lebih kompleks. Kalau anak-anak kan ya kasus-kasus sederhana yang bisa biasanya kita lihat di kelas. Nah, ini saat sedang kegiatan istirahat makan di dalam kelas, salah satu anak menumpahkan makanan temannya sehingga berserakan di lantai. Ini kasusnya. Ketika guru itu mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, ini adalah contoh yang dia lakukan. Sudah, kamu makan di luar kelas saja. Nah, berarti guru itu sedang mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Dia menghukum anak itu. Anak itu nggak tahu, tiba-tiba gurunya ya akan memberi kok seperti itu. Dia disuruh makan di luar, anak tidak dilibatkan. Nah, tidak tahu juga kenapa kok apa. Nah, kalau aku sudah makan di luar, terus aku seperti apa? Dia tidak akan tahu. Hanya dia melakukan saja. Itu seperti itu. Ketika guru memegang posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, dia akan mengatakan seperti ini. Lihat, lantainya jadi kotor kan? Nah, gara-gara kamu tumpahkan, temanmu loh jadi nangis karena nggak punya makanan. Karena kamu yang salah, jadi temanmu nggak bisa makan. Murid akan merasa seperti apa? Merasa bersalah. Jadi akan merasa bersalah. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pernah ya melakukan itu ya? Pernah. Saya juga pernah. Penghukum ya pernah. Baik. Selanjutnya dengan contoh kasus yang sama, bagaimana dengan posisi kontrol guru ketika dia mengadakan diri sebagai teman? Ayo dong, hati-hati, lantainya jadi kotor. Ya udah wes nggak apa-apa, nanti ibu bersihkan. Besok jangan diulangi lagi ya. Seorang guru yang memegang posisi kontrol sebagai teman, dia mudah memaafkan. Ya, mudah memaafkan. Ya memang ini kita memang diharapkan jadi pemaaf, tapi dengan demikian apa yang akan terjadi? Anak-anak tidak akan belajar dari kesalahan yang dia lakukan. Mungkin karena ya, wes daripada lama wes ibu gurunya yang membersihkan. Tapi anak-anak tidak akan belajar kalau aku seperti ini berarti salah, harusnya aku melakukan seperti ini. Dia tidak akan belajar untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ketika guru memegang posisi kontrol sebagai pemantau, nah ini posisi pemantau ini lebih banyak kaitannya dengan konsekuensi. Jadi sudah ada konsekuensi guru memegang posisi sebagai pemantau. Nah, karena dia yang menumpahkan makanan, ya sekarang kamu ambillah dan bersihkan makanan yang tumpah itu. Ayolah, bantu guru, jangan diulangi lagi ya. Teman, betul. Nah, itu guru biasanya dengan kata-kata yang rendah. Nah, anak-anak seperti ini sedikit merayu. Nah, itu adalah ketika guru sedang memegang posisi kontrol sebagai teman. Kamu bagaimana sih? Mainannya jadi rusak kan?
belajar ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Nanti kita berbagi ya tentang keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, mungkin yang kita kenal selama ini kita membuat di kelas itu peraturan kelas ya. Setelah ini harapannya nanti kita mengubahnya menjadi keyakinan kelas. Apa sih bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Nah, peraturan kelas itu sifatnya eksternal, dibuat oleh guru, murid mematuhi, atau dibuat oleh sekolah, siswa mematuhi. Itu namanya peraturan kelas, peraturan sekolah itu sifatnya eksternal, dibuat oleh orang lain, pihak lain yang melakukan, mematuhi. Di atas peraturan kelas itu ada kesepakatan kelas. Satu tingkat di atas peraturan kelas ada kesepakatan kelas. Ini dibuat bersama oleh guru dan murid. Jadi ada kolaborasi ketika membuat ini ya hampir sama seperti peraturan, tapi ini disepakati bersama oleh guru dan murid. Jadi ketika ini harusnya bagaimana, ada ide dari anak-anak, kita tampung, akhirnya ada kesepakatan kelas yang disepakati bersama. Nah ini dibuat oleh guru untuk murid, yang ini bersama-sama guru dan murid. Yang terakhir adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sifatnya internal, diyakini oleh guru maupun murid sebagai nilai yang harus dimiliki. Ya, diyakini sebagai nilai yang harus dimiliki. Nilai-nilai ini tentunya berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan yang sudah saya sampaikan di awal, contoh-contoh nilai kebajikan seperti itu. Jadi nilai-nilai yang sudah diyakini bersama nih, oleh siswa, oleh kita, ya kita harus melakukan ini. Bukan hanya sekedar kita sepakati, bukan hanya sekedar aturan yang harus dilakukan oleh anak-anak. Nah, keyakinan kelas itu seperti apa? Bersifat abstrak, karena nilai-nilai ya nilai-nilai yang kayak itu kan wujudnya kita nggak tahu ya, itu hanya nilai-nilai abstrak, tapi itu diwujudkannya dalam perilaku nyata. Tapi nilai itu sendiri bentuknya seperti apa? Tidak ada. Mungkin dari perilakunya baru akan kelihatan. Nah, berupa pernyataan universal, berupa pernyataan universal ini didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang di awal tadi sudah disampaikan. Dibuat dengan kalimat positif, jadi tidak ada kata jangan, tidak ya, kita sudah tahu ya seperti itu ya. Jadi ketika kita membuat peraturan kelas itu sebenarnya sudah tidak ada kata-kata yang negatif, tapi ini lebih pada nilai-nilai yang akan diyakini menjadi milik bersama. Kemudian ini disesuaikan dengan kondisi kelas sehingga mudah untuk dilakukan. Karena apa? Setiap kelas itu kondisi siswanya berbeda-beda. Kelas B1, kelas B2, B3, dan lain-lain itu setiap anak itu berbeda-beda kondisinya. Di kelas ini mungkin anaknya lebih yang aktif, di kelas lain mungkin lebih yang pendiam, dan lain sebagainya. Jadi untuk keyakinan kelas ini dibuat mengikuti kebutuhan kelas masing-masing sesuai kondisi sehingga mudah untuk dilakukan anak-anak. Semua siswa dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ketika hampir sama dengan kesepakatan ya kita membuatnya bersama-sama, tapi keyakinan ini lebih pada nilai-nilainya yang harus dimiliki, ya bukan pada perilakunya, tapi nilai-nilai yang harus dimiliki bersama. Nah, biasanya juga disarankan untuk membuat keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak sehingga memang anak-anak mengingat, ya mengingat dan akhirnya melakukan menjadi milik. Ketika melakukan kesalahan apa, ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Nah, dia akan kembali merefleksi diri untuk mengingat kembali nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, ini contoh yang saya buat di kelas, tidak banyak, hanya 3. Ya, ini saya karena memang apa ya, untuk membuat keyakinan kelas itu kalau mungkin ketika anak-anak sudah bisa mengungkapkan dengan tulisan itu akan lebih mudah untuk mengumpulkan ide atau pemahaman mereka, pendapat mereka tentang apa yang diyakini sehingga kelas itu menjadi nyaman, itu akan lebih mudah. Tapi kan untuk anak-anak itu ya saya mencoba
belajar dengan nyaman, tidak ada yang merasa terganggu dan lain sebagainya. Nah, kita memberikan contoh-contoh kemarin saya itu dengan gambar-gambar dulu, karena kan anak-anak untuk membuat dalam tulisan kan kelompok A masih belum lancar ya, mengungkapkan pun mereka masih harus kita arahkan. Jadi memang tidak bisa kita lepaskan langsung gitu ya anak-anak untuk membuat keyakinan kelas ini. Tetap kita memberikan pengarahan, tapi tetap juga kita menerima pendapat-pendapat mereka, ide-ide dari mereka, kita tampung. Kemudian ini saya minta anak-anak untuk memilih gambar-gambar situasi. Menurutmu mana sih yang kondisi yang kamu inginkan di kelas itu seperti apa? Mereka bisa menentukan pilihan mereka. Dari situ saya ajak anak-anak untuk merangkum, oh kalau ini berarti kita harus menghargai orang lain. Kalau seperti ini kita berarti harus penuh perhatian. Nah itu saya mengajak mereka untuk merangkum. Jadi memang tidak bisa langsung dari anak-anak sendiri. Saya masih mengarahkan mereka karena kebetulan kondisinya di kelas saya siswa-siswanya masih seperti itu. Nanti mungkin beda lagi dengan ketika rekan-rekan semua mau mencoba membuat di kelas, bisa disesuaikan dengan kondisi anak-anak. Ketika mereka sudah bisa menuangkan dalam tulisan, silakan anak menulis. Kamu mau kelas ini menjadi seperti apa? Kamu ingin suasana belajar di kelas ini menjadi seperti apa? Seperti itu. Jadi ya Sebelum sampai ke keyakinan kelas ini, untuk membuat keyakinan kelas ini, mungkin menurut saya setiap anak itu harus tahu macam-macam karakter ya, definisi karakter. Jadi misalnya mandiri artinya mandiri itu apa sih? Mandiri itu melakukan segala sesuatunya sendiri tanpa bantuan. Jadi mungkin kalau bisa sampai ke keyakinan kelas, anak itu sudah paham tentang karakter baik ya, tentang mandiri, tentang tanggung jawab, tentang disiplin seperti itu. ya betul sekali ya. Jadi memang saya sampaikan tadi di awal sebelum kita membuat keyakinan kelas, memang kita harus memberikan pengarahan dulu dan itu ya nggak bisa langsung gitu loh. Kita memberikan pemahaman tentang nilai-nilai itu. Contoh sikap mandiri itu seperti apa misalnya. Contoh orang yang menghargai orang lain itu seperti apa. Contoh orang yang memperhatikan itu seperti apa. Entah dengan cara kita melalui cerita atau melalui gambar-gambar atau apa, kita bisa memberikan pengarahan-pengarahan sebelumnya. Jadi untuk mencapai apa ya anak-anak pemahaman tentang nilai-nilai itu memang juga sudah ada step-stepnya dari awal. Jadi kita memberikan pengarahan dulu di awal tentang nilai-nilai itu. Ada anak yang beberapa itu mereka sudah tahu mungkin karena sudah dibekali dengan kondisi di rumah yang sudah dibiasakan dengan nilai-nilai seperti itu, akhirnya mereka dengan mudah membukakan. Tapi ada juga anak yang belum mengerti. Nah itu kita bisa memfasilitasi mereka sehingga mereka juga mempunyai pemahaman tentang nilai-nilai tersebut. Begitu ya Bu. Jadi dikenalkan Iya. tentang karakter. Dikenalkan tentang karakter itu. Ya. Mandiri itu seperti apa? Betul. Ya mungkin bisa juga dengan contoh-contoh perilaku atau dari gambar-gambar cerita, bisa banyak cara yang kita lakukan. Ya. Ini adalah foto-foto contoh kemarin ketika proses membuat keyakinan kelas. Ini di layar kemarin tidak kelihatan ya. Ini ketika saya mengajak anak-anak membuat keyakinan kelas ya seperti yang dilakukan Bu tadi. Saya memberikan pengarahan tentang kondisi seperti apa sih yang ingin anak-anak wujudkan di kelas itu, yang diinginkan itu seperti apa ya, tentang nilai-nilai. Ini juga bukan hanya hari itu saja, tentunya sebelumnya saya juga sudah membiasakan ya, nggak mungkin dalam satu hari itu anak bisa. Kalau untuk di kelas saya ya yang saya alami seperti itu. Jadi sebelumnya itu kita sudah mengingatkan terus tentang sikap seperti ini harusnya bagaimana, menyikapi seperti ini bagaimana, itu kita sudah memberikan pengarahan sebelumnya. Kemudian, nah ini saya mengajak anak-anak itu membuat keyakinan kelas itu dengan memilih kondisi kelas sesuai dengan yang diyakini, itu dengan menempel gambar-gambar bintang-bintang ya. Jadi mereka di situ ada macam-macam kondisi kelas, misalnya yang anak yang tidur di kelas atau anak yang apa, kamu meyakini yang mana yang akan kamu yakini sebagai
sesuatu yang kamu inginkan di kelas itu terjadi. Mereka bisa membedakan juga dari situ ya. Kemudian dari situ saya merangkum yang sudah dipilih anak-anak itu. Mereka kan kita tanya juga, mereka mengungkapkan tidak perlu teman, misalnya tidak ini. Nah itu berarti kita menyayangi, kita mengarahkan pada nilai-nilai yang universal. Nah nilai-nilai universal inilah nantinya yang akan kita tampang di kelas sebagai keyakinan kelas. Jadi di dalam nilai-nilai itu tentunya banyak ya isinya sebenarnya. Kalau ini masuk ke nilai yang mana, bisa kita sesuaikan dengan kondisi di kelas kita. Nah ini ketika masa keyakinan kelas, mereka sudah menentukan keyakinan kelas apa yang mereka yakini, yang anak sepakati bersama. Ya, kami membuat 3 keyakinan kelas dengan nilai, yaitu cinta kebersihan, bisa menyayangi dan menghargai, serta penuh perhatian. Ini yang kami sepakati di kelas A1 untuk menjadi keyakinan kelas di kelas A1. Dan selama ini juga ketika anak-anak di pagi atau di kegiatan itu, saya selalu mengingatkan keyakinan kelas kita apa. Jadi kita ulang terus. Ketika ada anak yang melakukan suatu kesalahan misalnya, kita ingatkan lagi, sesuai nggak itu dengan keyakinan kelas kita? Itu berarti belum sesuai dengan yang menghargai misalnya. Sedikit demi sedikit mereka akan paham. Ya memang butuh proses ya, tidak bisa langsung. Itu nilai-nilai yang namanya menanamkan nilai itu tidak bisa instan. Jadi memang butuh waktu. Nah, ini adalah contoh praktek segitiga restitusi. Nanti kalau restitusi itu apa? Nah, ini kita melihat tentang segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Nah, ini ada menanyakan keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu berkaitan dengan menanyakan keyakinan. Kemudian ada tahapan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini seperti kita memberi penguatan kepada anak-anak. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ini membuat anak itu tidak merasa seorang yang gagal, dirinya sendiri gagal, tapi ada juga kok misalnya orang itu yang pernah melakukan kesalahan yang sama. Tetapi apakah itu bisa diperbaiki? Bisa. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contoh di menstabilkan identitas. Ini adalah kata-kata yang bisa kita ungkapkan ke anak-anak, ya. Kemudian juga ada proses validasi tindakan yang salah. Nah, tentunya kamu punya alasan mengapa melakukan itu. Seperti yang kita belajar di awal tadi, bahwa ketika anak melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya, ada kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi. Ketika dia melakukan sesuatu, dia punya kebutuhan yang sebenarnya ingin dia penuhi. Dan kadang-kadang ini yang kelewatan ya dari kita ya. Kita tidak menanyakan, tidak tahu apa sih anak ini melakukan ini karena apa. Sebenarnya kebutuhan dasar apa yang sedang ingin dia penuhi untuk dirinya. Itu kadang-kadang kita tidak menanyakan, tidak tahu apa sih anak ini yang sedang ingin dia penuhi untuk dirinya. Itu kadang-kadang kita terlewatkan di sini. Ya. Kemudian ketika kita sudah tahu akan kebutuhan mereka yang ingin dipenuhi, nah kita bisa juga menanyakan apa ada cara lain yang lebih baik ketika kamu ingin memenuhi kebutuhan itu. Ya ini kalau mungkin ketika siswa kita itu sudah bisa diajak berkomunikasi secara kompleks ya, yang memiliki perbenaran kata yang cukup, itu kita bisa menggali lebih dalam. Tapi ketika kita melihat kondisi siswa kita itu ya mungkin belum bisa lancar mengatakan sesuatu, kita juga bisa menyesuaikan dengan kondisi mereka. Ini kemarin juga sempat menjadi pertanyaan ketika kita di kelas itu, di kelas pendidikan kebenaran itu. Jadi bagaimana dengan anak-anak yang belum bisa mengungkapkan, kadang diajak bicara saja masih sulit. Kalau untuk anak yang
Nah, ini adalah contoh-contoh ungkapan-ungkapan yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan praktik segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas bertujuan merubah identitas dari identitas gagal karena melakukan kesalahan menjadi identitas yang sukses. Contoh-contoh yang bisa kita ungkapkan seperti apa? Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, kita bisa ungkapkan ke anak-anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti pernah mempunyai kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kita bisa kok merasakan ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi bukan siapa sih yang salah, siapa sih yang mulai, bukan itu, tapi bagaimana solusinya. Nah, ketika anak melakukan pembelaan, mengungkapkan pendapatnya, oke, kamu benar merasa seperti itu. Setiap orang kan pasti punya pikiran sendiri ya, punya gambaran sendiri tentang apa yang dilakukan. Oke, kamu benar melakukan itu. Benar mempunyai pemikiran seperti itu bukan tidak salah. Nah, apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu kan mengajak anak untuk merefleksi. Kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri kah ketika kamu melakukan hal seperti itu? Ya, ini bahasanya mungkin bisa disederhanakan sesuai dengan konteks anak yang kita hadapi ya, tidak harus sama seperti ini, tapi bagaimana kita bisa menstabilkan identitas anak, bagaimana kita bisa mengajak mereka merefleksikan diri, itu contoh-contoh pertanyaannya seperti ini, contoh-contoh ungkapannya seperti ini. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Saya langsung lanjut ke tahap berikutnya. Nah, yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi, bertujuan memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan. Kita akan bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, jadi kita memahami dari perilaku, misalnya kesalahan anak yang dilakukan itu kita tahu alasannya apa. Sebenarnya anak ini sedang memenuhi kebutuhan dasar yang mana? Tapi karena dari kebutuhan dasar tadi ya ada kesenangan, terus penguasaan, kasih sayang dan lain-lain. Nah, contoh kalimat atau pertanyaan yang bisa kita ungkapkan itu seperti apa? Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Saya jawab, padahal bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kita tanya alasannya apa? Alasannya kita terima ya dari anak-anak itu kita dengarkan. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ketika dia anak-anak itu mempertahankan sesuatu, oke, kamu sudah mempertahankan. Misalnya, ya ini kalimatnya kompleks mungkin untuk orang anak yang dewasa mungkin bisa ya. Tapi ketika anak-anak kita menyederhanakan konteksnya, ya ketika anak-anak itu melakukan sesuatu karena mempertahankan sesuatu dari dalam dirinya, nah kita terima itu. Kamu bisa mempertahankan hal itu, oke. Nah, kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, sikap yang baru ini tentunya kita bisa gali dari mereka atau bisa kita arahkan tentunya sikap-sikap yang positif, yang bernilai positif, yang bisa membantu anak-anak ini mengarahkan dia menjadi lebih berkarakter yang baik, yang kuat. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketika tadi anak-anak sudah mempunyai keyakinan yang dibuat di kelas, keyakinan kelas masing-masing, nah kita bisa menghubungkan dengan nilai-nilai yang percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, contoh kalimat atau pertanyaannya, apa yang kita percaya? Apa keyakinan apa di kelas? Keyakinan kelas kita apa? Misalnya, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Kalau kamu punya keyakinan ini,
tidak semua anak itu akan bisa mengungkapkan dengan baik, tapi paling tidak untuk segitiga restitusi ini ketika kita belum bisa, bukan tidak bisa ya, belum bisa mengajak anak itu berkomunikasi dengan lancar, paling tidak kita bisa belajar untuk diri kita sendiri, kita belajar memahami sebenarnya anak ini melakukan ini tujuannya apa, sebenarnya anak ini melakukan ini kebutuhan dasar yang akan dipenuhi itu apa, supaya ketika kita mencari solusi, kita membantu anak ini juga itu tepat gitu loh. Jadi kalau selama ini mungkin kita hanya berhenti pada penyelesaian masalah, tapi di balik itu tujuannya, kadang-kadang motivasi anak ini apa, kebutuhan dasarnya apa. Saya sendiri merasa saya belum mengamati sejauh itu selama ini. Jadi baru ya terakhir-terakhir ini ketika anak melakukan sesuatu itu saya sadar. Jadi kayak menahan diri gitu ya. Kita bisa ketika melihat sesuatu sekali anak melakukan kesalahan, ya nggak langsung hari itu juga, saat itu juga kita melakukan perangkat segitiga restitusi, tidak mungkin kan kita juga sedang disibukkan dengan kegiatan yang lain, misalnya kita harus mengawasi teman yang lain, tidak mungkin kita tinggalkan untuk menunjukkan anak ini, kita tanya mungkin nanti ketika yang lain sudah terkondisikan, kita bisa mengajak si anak yang tadi melakukan kesalahan ini untuk duduk sendiri dengan kita ajak ngobrol, sehingga anak itu meskipun dia melakukan kesalahan, dia tetap akan menyadari kesalahannya tanpa merasa dirinya gagal, tapi dia juga menemukan sebenarnya aku harus seperti ini. Begitu dari kami dari sini. Mungkin ada yang ingin menyanggah atau bertanya atau mungkin sharing yang sudah pernah dilakukan seperti apa boleh. Kalau misalnya selama ini berpikiran seperti apa dan saat ini berpikiran seperti apa boleh. Mungkin ada perubahan paradigma atau tetap atau gimana? Apakah sudah ada perubahan dalam pikiran kalian semua atau ya seperti itu? Gimana kira-kira? Kalau jujur selama ini saya memang untuk rakyat segitiga restitusi ini sendiri ya baru saya jalani setelah saya memiliki. Jadi saya ketika anak melakukan kesalahan itu baru mulai saya ajak bicara, saya ajak apa ya, maksudnya saya sendiri bisa memahami mereka, bukan mereka yang harus memahami saya, tapi kita yang harus memahami anak-anak di sana gitu. Nah, ini adalah contoh praktik segitiga restitusi terakhir yang saya lakukan ini kemarin. Ya. Kasusnya ini pada saat latihan upacara, saya memperhatikan salah satu siswa, ya, Max itu dia jarang sekali melakukan aba-aba yang diucapkan oleh petugas, entah itu hormat bendera, entah itu harus siap atau istirahat di tempat dan lain-lain, itu harus dipanggil dulu, lalu dia mau melakukan. Nah, ini kasus yang terjadi. Ketika dia harus mengucapkan, mengulangi ucapan Pancasila, dan murid tidak mengikuti. Kalau tidak didekati, tidak mau mengikuti. Nah, seperti itu. Itu yang terakhir, yang kasus yang saya alami. Apakah itu sebuah perilaku yang perlu diperbaiki? Iya, saya menganggap itu sebuah perilaku yang perlu diperbaiki. Nah, saya mencoba melakukan praktik segitiga restitusi yang kemarin itu dengan tes ini, dengan mengajak dia berdialog dan berarti mas masih ingin
bisa ya guysnya. Nanti lain kali kalau ada orang yang bercerita, ada orang yang berbicara, harus mendengarkan semuanya. Dia merasa dirinya dia sadar sendiri bahwa aku tidak mendengarkan karena apa? Aku ingin bermain dengan emas, dengan Agas. Nah, itu jawaban itu benar-benar muncul dari dia sendiri. Dan ketika saya bertanya, bisa nggak kamu memperbaikinya? Bisa. Dengan cara apa? Lebih mendengarkan lagi. Dan saya mengembalikan ke keyakinan kelas itu bahwa anak-anak harus menghargai itu contohnya seperti apa? Ya ketika ada orang berbicara, ketika ada orang yang sedang bercerita, biasanya kalau di kelas kan anak-anak bercerita secara bergantian. Juga kembali ke keyakinan kelas yang memperhatikan, yang penuh perhatian. Jadi dari situ anak-anak diingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Mereka akan, meskipun itu sederhana, tapi itu benar-benar yang dia ucapkan sendiri, benar-benar yang muncul dari pikiran mereka sendiri. Kalau misalnya anak-anak ketika diajak berkomunikasi itu mungkin masih ada yang belum bisa secara jelas, tentunya kita sebagai guru masih bisa melakukan seperti mengarahkan, menuntun bagaimana supaya apa yang ingin diucapkan oleh anak-anak ini mereka bisa akhirnya menyampaikan. Dan kita juga tahu kebutuhan mereka. Ternyata kalau dari yang saya lakukan tadi kan, Max itu dia masih membutuhkan kesenangan. Dia anaknya masih memang suka bermain dengan temannya. Nah itu mungkin juga bisa saya tanyakan lagi, ditambahkan di kesempatan yang lain, mungkin ada nggak cara yang bisa kamu lakukan untuk mendapatkan kesenangan untuk bermain, tapi ketika tidak sedang dalam upacara. Nah seperti itu adalah contoh-contoh praktek segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Nah dari yang sudah kita dengarkan hari ini, saya ingin mendengarkan pendapat dari rekan-rekan semua. Mungkin ya sahabat atau pendapat boleh. Apakah menurut rekan-rekan praktek segitiga restitusi ini bisa kita lakukan di kelas? Bisa ya? Bisa, oke. Tentunya dengan menyesuaikan kondisi siswa. Nah, kalau kita sudah melakukan praktek segitiga restitusi, itu berarti kita sudah memegang peran kontrol kita sebagai manajer. Dan itulah yang diharapkan. Jadi benar-benar kita fokusnya pada karakter anak yang tumbuh. Jadi bukan pada tindakan-tindakannya, tetapi hasil akhirnya adalah pada karakter yang tumbuh sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Nah, apakah setelah ini mungkin Bapak Ibu punya rencana untuk membuat keyakinan kelas? Saya sangat senang sekali. Harapannya kita semua nanti sudah mempunyai keyakinan kelas masing-masing ya, dengan nggak tahu dengan cara-cara kita seperti apa, menyesuaikan dengan kondisi kelas kita. Nanti kita bisa membuat keyakinan kelas itu yaitu tadi nilai-nilai yang akan kita sepakati bersama, kita yakini bersama, baik itu guru, baik itu siswa. Jadi itu bukan hanya berlaku untuk siswa. Jadi kita sendiri juga bagian dari keyakinan kelas itu. Kita sendiri juga harus melakukannya dari kesadaran diri kita, dan itu akan membuat anak-anak itu merasa ya kita sebagai guru tentunya sebagai ingat sosok tulojo itu juga
dilihat oleh anak-anak kita. Begitu? Bagaimana? Apakah siap belajar kelas? Ya, ayo kita coba. Tidak harus besok, tidak harus lusa. Mungkin kita akan mencatat dulu. Oh, seperti ini, merancang dulu. Seandainya kita tahun depan, pelajaran depan kita semua sudah berubah dari peraturan kelas ke keyakinan kelas. Saya tentunya akan senang dan nanti teman-teman pasti akan merasakan ada perbedaannya. Ya, harapannya seperti itu. Itu untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Saya langsung ke penutup, ya. Dalam penerapan disiplin positif, guru seharusnya mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Ya, kita merefleksikan diri dulu kita seperti apa posisi kita saat ini. Menyadari posisinya sebagai among atau manajer untuk membantu mengembangkan murid menjadi pribadi yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Siapa kita untuk menjalankan disiplin positif? Siapa kita untuk menjalankan disiplin positif? Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Ya. Semoga apa yang saya berikan hari ini, saya berbagi dengan teman-teman, ini bisa sedikit membuka wawasan teman-teman, juga bisa bermanfaat ke depannya. Tentunya kita semua menginginkan siswa-siswa kita itu menjadi siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti yang kita garap saat ini. Tentunya itu adalah tujuan kita bersama. Saya berharap kita semua bisa bersama-sama, bekerja sama, bergandeng tangan untuk menjalankannya, mulai dari diri kita masing-masing, kemudian anak-anak di kelas kita yang nantinya itu akan menciptakan kita menjadi sekolah yang berbudaya positif, dan tujuan akhirnya adalah menciptakan anak-anak yang berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, rekan-rekan semua, saya rasa sudah cukup saya berbagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan rekan-rekan semua. Saya merasa bangga bisa berbagi di sini dengan teman-teman. Nanti seandainya lain waktu teman-teman ganti bersharing dengan saya tentang apa yang sudah dilakukan di kelas, saya akan sangat senang sekali kita belajar bersama. Ya, semoga kita semua bisa melakukan budaya positif ini, ya, dan kita semua tetap sehat, diberkati Tuhan, sehingga dalam kita membimbing dan mendidik anak-anak kita bisa membimbing mereka dengan baik.